Impact Kids. Hai, jumpa lagi kita dalam Impact Kids hari ini. Seperti biasa kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa agar Tuhan boleh menolong kita, sehingga Tuhan dapat berbicara kepada kita dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menaikkan ucapan syukur karena Tuhan memberkati kami luar biasa. Dan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan melalui apa yang boleh kami pelajari, kami boleh berubah, diubahkan oleh Tuhan, dan boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami, di dalam namamu kami naikkan doa ini. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Jesus is the Savior. Yohanes 3 ayat 16 dengan tema Jesus is the Savior. Suatu hari ada seorang anak yang kemudian meminta kepada ayahnya untuk kemudian dia mendapatkan harta warisan. Seorang ayah yang kaya raya dan memiliki 2 orang anak. Dan anak yang bungsu ini merasa bahwa sudah saatnya dia menikmati apa yang menjadi haknya. Dia meminta dan berkata bahwa berikan harta yang menjadi bagianku dan aku akan menikmatinya dengan cara dia sendiri. Dan anak itu tanpa berpikir lama kemudian pergi meninggalkan rumah ayahnya. Dia pergi menikmati hidupnya. Dia pergi menikmati apa yang menjadi keinginannya. Dia memakai segala hartanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia berfoya-foya, dia berpesta pora, dan pada akhirnya waktu berganti waktu, tanpa terasa harta yang dia miliki itu kemudian menjadi habis. Karena dia menggunakannya dengan sangat-sangat tidak bisa dikendalikan. Ketika hartanya itu habis, dia kemudian berpikir bagaimana caranya supaya dia mendapatkan kembali kehidupannya. Akhirnya dia memilih untuk bekerja. Tetapi ketika dia bekerja ternyata tidak seperti apa yang dia harapkan. Dia bekerja pada satu pekerjaan yang tidak layak dan tidak pantas. Pada akhirnya kemudian dia sampai harus memakan makanan yang tidak pantas untuk dimakan manusia. Akhirnya kemudian dia berpikir, apa yang harus dilakukan oleh anak itu? Papanya adalah seorang yang kaya raya. Papanya memiliki harta yang banyak. Jikalau dia berada di rumah papanya, pasti dia tidak akan pernah kelaparan. Dia akan memakan apa yang enak, apa yang nikmat, dan pasti dia tidak akan bekerja kepada satu pekerjaan yang menurut ukuran mata manusia itu tidak layak. Akhirnya dia kemudian berpikir, dia kemudian merenung, dan dia memutuskan untuk kembali ke rumah papanya. Ketika dia kembali ke rumah papanya, harapannya adalah dia dapat kembali ke rumah papanya mungkin hanya sebagai pekerja. Tetapi ternyata harapan dia tidak terjadi. Apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi kemudian ketika dia kembali ke rumahnya dan papanya melihat dia, papanya menerima dia seperti seorang anak yang telah kembali kepada orang tuanya. Dia kaget. Kenapa bisa? Tetapi papanya berkata, kamu adalah anakku dan aku mengasihi kamu. Meskipun kamu sudah pergi jauh meninggalkan, meskipun kamu sudah menjadi anak yang hilang, kamu adalah tetap anakku yang kukasihi. Demikian juga Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita semua adalah orang-orang yang hilang, anak-anak yang terhilang. Kita semua adalah orang-orang yang kemudian jauh dari Tuhan oleh karena kita dikuasai oleh dosa. Kita melakukan dosa, kita hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dengan sadar, kita seringkali membuat Tuhan sedih. Tapi apa yang Tuhan lakukan buat kita semua? Apakah Tuhan membuat kita kemudian semakin jauh dari pandangannya? Tidak. Tuhan terus mencari kita. Seperti seorang anak tadi yang kembali lagi kepada papanya dan diterima dengan penuh kasih. Demikian juga Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar. Ada yang berpikir bahwa saya ini sudah berdosa. Dosa saya itu sudah sangat besar. Tapi ketahuilah satu hal, bahwa meskipun dosa kita sangat besar, tapi kasih Tuhan lebih besar daripada apa yang menjadi dosa kita. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dikatakan tadi dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita secara ukuran manusia tidak pantas untuk diselamatkan. Karena tidak ada satupun hal yang baik yang ditemukan di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Semuanya adalah jahat. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan kita yang namanya keselamatan. Dia mengerjakan yang namanya karya keselamatan di atas bukit Golgota. Jadi apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa kita dan menerima kita apa adanya. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan kasih-Nya besar melampaui segala yang ada dalam dunia ini. Ketika kalian berpikir bahwa saya tidak pantas untuk diampuni, percayalah, Tuhan sudah mengampuni kita. Ketika kalian berpikir bahwa saya tidak pantas untuk menerima keselamatan, Tuhan sudah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah adalah kasih dan kasih-Nya besar bagi kita sekalian. Beritakanlah kabar sukacita ini, jadikanlah kabar sukacita ini yang akan mengubahkan kita agar kita menjadi percaya dan hidup mengasihi Tuhan melalui perkataan, pikiran, tindakan, dan hati kita yang mau hidup sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Mari kita mau melakukannya di sekolah, di rumah, dimanapun kita pergi, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu pengingat bahwa Tuhan mengasihi kami, dan biarlah kami boleh mengasihi Tuhan dan dengan kasih yang sejati. Biarlah kasih yang sejati itu juga kami mau sebarkan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Biarlah tindakan kami, pikiran, perkataan kami adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Di doa kami naikkan dengan ucapan syukur. Sertai kami sepanjang hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bye-bye. Selamat beraktivitas, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.